anak-anak, perkenalkan nama Lause Seling. Hari ini Lause mau mengajak kalian memuji Tuhan. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, kami muliakan. Kami bersyukur untuk hari ini karena kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati Lause yang mengajar dan juga anak-anak yang berada di rumah yang mendengarkan agar kami semua dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pujian pertama itu si semut. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu di waktu musim panas kumpul bekal? Meski kau kecil lemah, Allah Bapa pelihara, apalagi orang yang percaya. Oke, pujian selanjutnya kita menyanyikan lagu Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Manusia telah jatuh dalam dosa. Datanglah Tuhan Yesus menyelamatkannya. Pujian selanjutnya tanda paku. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna selamatkan yang ikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo anak-anak, bersama saya lagi Lause Zakaria. Hari ini
kita akan mulai belajar firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan, dan tiba saatnya Laus Zakaria akan mengajarkan kamu cerita. Dan hari ini kita akan belajar dari Kejadian pasal yang pertama. Namun sebelum itu saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Bagaimana sikap berdoa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Lalu sekarang berdoa, dan tolong anak-anak semua bisa aminkan di dalam hati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, bahkan membagikan firman-Mu untuk semua keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pernahkah kamu berpikir, kamu lihat, ada gunung besar. Kamu lihat langit, kamu lihat burung, kamu lihat ikan-ikan, bahkan kamu lihat diri kamu sendiri. Siapa yang menciptakan semua itu? Kenapa semua itu bisa ada? Hari ini kita akan cari jawabannya. Kita akan cari jawabannya dari Alkitab. Karena Alkitab akan kasih tahu kita jawabannya. Siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dan Laus akan mengajak kita membuka Alkitab di Kejadian pasal yang pertama. Di sini dijelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu artinya yang menciptakan seluruh yang kamu lihat di dunia ini adalah Tuhan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan dan berapa lama Allah menciptakan untuk kita semua. Nah, Allah menciptakan semua itu dalam 6 hari. Dulu, bumi dikatakan di Alkitab belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan pada hari yang pertama, Tuhan Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Tadinya gelap sekali, tidak terbentuk, tiba-tiba ada terang. Lalu Allah bilang, yang terang ini disebut siang, yang gelap itu disebut malam. Maka hari itu, hari pertama, terciptalah terang. Lalu hari kedua, Tuhan melihat banyak air dipisahkan, air yang atas dan air yang bawah dipisahkan, sehingga yang air atas berkumpul menjadi cakrawala. Firman Tuhan berkata, jadilah cakrawala. Cakrawala itu langit, langit yang kita lihat di atas. Dan Tuhan menyelesaikan hari kedua dengan menciptakan cakrawala. Lalu, apa yang Tuhan ciptakan di hari ketiga? Hari ketiga, Tuhan mulai menciptakan daratan. Tadi banyak air semuanya, dan Tuhan ciptakan menjadi kering, dan yang kering itu disebut daratan, yang basah, yang berair itu disebut dengan lautan. Nah, udah ada daratan dan lautan, tapi belum ada apa-apa. Bumi masih seperti itu. Maka Tuhan pada hari yang ketiga berfirman, hendaklah bertumbuh tunas-tunas, biji-bijian, pohon-pohon berbunga. Artinya Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan bunga untuk manusia bisa lihat. Tuhan ciptakan pohon-pohon dengan buah-buah yang bisa dimakan sama manusia. Lalu Tuhan juga ciptakan pohon-pohon yang tinggi-tinggi, di mana kita bisa berteduh, kita bisa melihat burung-burung bersarang di sana. Dan Tuhan ciptakan semua itu sangat baik. Maka Tuhan bilang, semuanya baik.
Tuhan melihatnya semua baik. Jadilah petang, jadilah pagi, hari ketiga selesai. Nah, hari ketiga sudah selesai, sekarang hari keempat. Hari keempat, Tuhan melihat harus ada sesuatu di atas langit. Lalu Tuhan menciptakan benda-benda penerang yang ada di atas. Benda itu yang disebut dengan matahari. Matahari, benda penerang paling besar. Dikatakan matahari akan berkuasa atas siang hari. Lalu ada bulan pada malam hari. Makanya kita lihat ya anak-anak, oh malam hari ada bulan, siang hari ada matahari, karena Tuhan telah jadikan itu. Dan Tuhan juga menciptakan bintang-bintang kecil di langit. Makanya kalau kita melihat langit, kita lihat, wah bagus ya, bintang-bintangnya berkelip-kelip. Saat kamu lihat bintang, kamu ingat, kapan Tuhan ciptakan bintang ini? Pada hari keempat. Yang Tuhan lihat itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Nah, kita lihat ya, bumi belum ada apa-apa. Belum ada makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan di bumi. Kapan makhluk-makhluk hidup itu datang? Kapan Tuhan menciptakannya? Ternyata Tuhan menciptakannya pada hari kelima. Nah, pada hari kelima Tuhan ciptakan apa? Tuhan pertama-tama ciptakan binatang-binatang di laut. Ah, binatang di laut seperti ikan, ada bintang laut, ada hiu yang besar, ada ubur-ubur, ada bintang laut dan berbagai macam binatang laut. Kamu bisa lihat di laut. Dan semua itu diciptakan pada hari apa? Hari kelima. Lalu bukan hanya yang di laut, Tuhan juga ciptakan yang di udara. Nah, kalau kamu lihat burung-burung di udara, semua berterbangan, Tuhan ciptakan pada hari yang kelima. Sudah lengkap? Apakah dunia ini sudah lengkap anak-anak? Belum. Makanya pada hari kelima Tuhan bilang, semua baik, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari kelima. Dan hari keenam Tuhan menciptakan binatang-binatang darat. Mulai dari Tuhan menciptakan binatang buas, seperti singa, seperti macan, seperti binatang-binatang besar lainnya. Lalu Tuhan juga pada hari keenam buat seperti binatang-binatang ternak, seperti kambing, seperti domba. Juga Tuhan menciptakan unggas, seperti ayam, bebek. Tuhan juga menciptakan reptil. Apa itu reptil? Binatang-binatang melata. Nah, seperti ada juga kayak semut, ada kalajengking. Nah, semua diciptakan Tuhan pada hari keenam. Tapi belum selesai. Penciptaan Tuhan belum selesai. Kenapa? Karena pada hari keenam ada satu ciptaan yang paling spesial dari semua ciptaan yang ada. Dia itu menciptakan kita. Kamu semua sama Lausa. Dia ciptakan manusia pada hari yang keenam. Ah, manusia ini beda. Manusia lebih spesial dibanding semua ciptaan Tuhan yang lain. Tuhan ciptakan dari yang gelap jadi terang. Setelah itu dibuat langit, cakrawala. Tuhan buat daratan dan lautan. Kemudian Tuhan ciptakan matahari, bulan, bintang. Dan kemudian Tuhan juga ciptakan binatang-binatang laut, binatang-binatang udara. Tuhan ciptakan binatang darat. Tidak lengkap. Setelah semuanya siap untuk dihuni, maka Tuhan ciptakan manusia. Manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Apa maksudnya? Maksudnya kita semua seperti anak-anak Allah saat itu. Kita belum berdosa. Kita tidak tahu apa itu dosa. Dan kita diciptakan dengan sangat sempurna. Dan pada hari ke-6 Tuhan berkata, bukan hanya bilang baik, tapi Tuhan berkata sangat-sangat baik. Kalau Tuhan ciptakan manusia pada hari yang ke-6, dan jadilah petang,
jadilah pagi. Hari ke-6 selesai. Dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Tuhan bukan capek loh. Tuhan tidak ngantuk. Kenapa Tuhan harus beristirahat pada hari ke-7? Tuhan ingin kasih tahu kita semua, anak-anaknya, supaya kita bisa juga beristirahat. Hari Senin sampai Sabtu kita sekolah. Hari Minggu bukan main, tapi datang ke gereja, datang sekolah minggu, supaya kita bisa beribadah sama Tuhan. Karena Tuhan suruh kita beribadah pada hari Minggu. Tuhan mau kita beristirahat, bukan tidur-tiduran di rumah, tapi kita ke gereja, dengar firman Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Nah, kalau ulangi ya. Hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala yang disebut dengan langit. Hari ketiga Tuhan ciptakan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Tuhan ciptakan sun, moon, stars, dalam bahasa Inggris SMS, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima Tuhan ciptakan binatang air seperti ikan, dan binatang laut, udara seperti burung. Lalu hari keenam binatang darat, segala ternak, binatang buas, hewan-hewan melata. Hari keenam dan terakhir hari keenam Tuhan ciptakan kita manusia. Apa yang harus kita ingat? Yang paling harus kita ingat adalah Tuhan itu ada. Jadi kalau kamu anak-anak pergi kemana aja, lihat jalan-jalan kemana saja, lihat ada banyak binatang, lihat gunung-gunung, lihat langit, pada malam hari lihat bintang, kamu harus ingat, siapa yang ciptakan itu semua? Tuhan yang ciptakan semuanya. Tuhan ciptakan untuk kita nikmati. Makanya kita harus selalu bersyukur. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih ya, Tuhan telah kasih semua ciptaan ini untuk saya. Kita harus berdoa sama Tuhan, selalu bilang, Tuhan saya ingin selalu memuji kamu, bersyukur dan berdoa. Kenapa? Karena semua ada untuk saya. Ingat ya anak-anak, semua ini baik buat kita semua. Makanya kalau ada pohon-pohon, jangan main cabut-cabut. Nggak boleh dicat, dikotor-kotorin. Binatang nggak boleh disiksa. Semua kamu juga harus jaga kebersihan. Nggak boleh buang sampah di parit. Nggak boleh ngotorin semua yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena semua ciptaan Tuhan. Nah, tapi ada satu hal yang harus diingat, bahwa di dalam penciptaan itu ada Tuhan Yesus yang harus kamu percaya. Karena itu ciptaan yang ada mengingatkan kamu kepada Tuhan Yesus. Kamu harus percaya sama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus ada. Buktinya semua ada untuk kita. Semoga firman Tuhan hari ini bisa tolong kamu semua supaya lebih mengerti bagaimana pentingnya penciptaan di dalam hidup. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah menyertai firman Tuhan yang telah kami renungkan. Yang Engkau tolong supaya melalui firman-Mu ini kami bisa mengerti pembelajaran dari kitab Kejadian yang pertama. Terima kasih. Kami memohon juga sehingga Engkau menuntun kami untuk bisa memberitahukan tentang Tuhan Yesus kepada seluruh teman-teman kami. Sehingga melalui pembelajaran ini, kami dan teman-teman kami semua bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.